Aku sudah mengira menjadi seekor ular saja sudah cukup gila. Tak disangka, aku masih menjadi hewan peliharaan si ratu sekolah. Melihat Lin Ruxue memberi makan tikus putih, aku menggigil di sudut di samping. Namun, rasa lapar yang instingtif justru membuatku perlahan memiliki nafsu makan yang jahat. Setelah bertahan selama 1 jam, akhirnya, aku tidak bisa menahan diri. Telah sampai di depan tikus putih. Langsung menelannya hidup-hidup. Salah satu melihat perutnya yang membesar. Aku sedang linglung. Suara mekanik tiba-tiba terdengar di kepalaku. Mendapatkan 10 poin energi spiritual. Sistem telah diaktifkan. Sedang membaca informasi pemain. Spesies Raja Ular. Peringkat 1. Keterampilan menjalin pembunuhan dan persepsi bau. Tingkat kenyang 10%. Saat suara sistem terdengar, sebuah panel sistem seperti permainan muncul begitu saja di depan mataku. Saya hampir menangis karena terlalu emosional. Jika cheat sudah masuk, itu bisa dibicarakan. F.F. Lee, seorang pembaca web novel berpengalaman, sama sekali tidak perlu menunjukkan kue. Semuanya tahu kira-kira fungsi barang ini. Sepertinya dengan makan sesuatu bisa mendapatkan energi spiritual. Dan energi spiritual seharusnya bisa meningkatkan peringkat. Saat ini tingkat kekenyangan saya baru 10. Sepertinya saya masih bisa makan. Memikirkan ini, saya pun terus bergerak di dalam kotak. Saya berharap bisa menarik perhatian Lin Ruxue. Melihat dia sama sekali tidak bereaksi, saya tidak bisa tidak merasa bingung di dalam hati. Tidak bisa berbicara itu memang merepotkan. Jadi saya langsung berbaring di atas tanah, menggulung diri dan mulai istirahat. Secara perlahan saya masuk ke alam mimpi. Lin Ruxue juga mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar dan keluar dari siaran. Kemudian dia menaruh saya dan Xiaoqing di ruang tamu. Rasa lapar yang datang dari perut di malam hari membuat saya perlahan terbangun. Melihat tingkat kekenyangan saya sudah turun menjadi 0%. Tidak tahu apakah ini hanya ilusi saya. Merasa tubuh saya semakin membesar. Ada sedikit rasa aneh seperti kulit ular yang tertarik kencang. Sedangkan dirinya sendiri hanya memakan seekor tikus kecil saja. Seseorang terpaksa menunggu orang lain memberi makan. Pada akhirnya pasti akan mati kelaparan. Jadi saya memutuskan untuk keluar dengan aktif. Melihat penutup di atas kepala, saya berusaha memanjat ke atas untuk membukanya. Namun, saya menyadari bahwa itu terpasang erat. Dengan kekuatan saya sekarang, saya tidak bisa membukanya sama sekali. Sementara itu, Lin Ruxue sedang berbaring di tempat tidur, berputar-putar dan tidak bisa tidur. Dengan bosan menggulir ponselnya, membuka forum hewan peliharaan. Tiba-tiba, judul sebuah post menarik perhatiannya. Mengejutkan, klien utama terbangun. Sebuah alat deteksi bawah air menemukan makhluk tidak dikenal. Panjangnya hampir 100 meter dan bentuknya mirip dengan cumi-cumi. Kenapa hari ini terus-menerus melihat post seperti ini? Lin Ruxue merasa bingung di dalam hatinya. Ingin mengklik lagi untuk melihat lebih jauh. Namun, saya menemukan bahwa kiriman tadi sudah 404. Suara desisan dan gesekan terdengar. Sepertinya dari ruang tamu. Lin Ruxue Sin Er. Pasti ada anak kecil yang gelisah. Menyalakan lampu dan mengenakan sandal. Lalu berjalan menuju ruang tamu. Kemudian melihat ke dalam kotak kaca. Saya sedang berusaha keras menggesek di atas pasir. Xiao Bai, ada apa denganmu? Aku mendengar suara itu. Segera memanggil dalam hati. Menggali. Ayo ambilkan saya makanan. Saya lapar. Setelah berkata, saya mengangkat kepala dengan ekspresi penuh harapan melihatnya. Kemudian ekspresinya tiba-tiba kosong. Terkejut sampai-sampai saya hampir menggigit lidah ular. Lin Ruxue tidur telanjang? Ya, tentu saja. Lin Ruxue tidak tahu apa yang saya pikirkan. Bagaimanapun juga, bagi dia, saya hanyalah seekor ular yang tidak berbahaya. Ular kecil Xiao Bai yang lucu. Siapa yang tahu jika ular ini adalah? Bagaimana dengan teman seuniversitas sendiri? Xiao Bai, apakah kamu lapar? Lin Ruxue bertanya. Saya menatap Lin Ruxue tanpa berkedip. Air mata haru mengalir di sudut bibir. Lalu saya mengendalikan diri untuk menganggukkan kepala. Lin Ruxue tertegun sejenak melihat keadaan itu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak. Apakah kamu barusan mengangguk? Setelah mendengar itu, saya mengangguk sedikit dengan kepala ular kecil. Lin Ruxue tiba-tiba mengacungkan 3 jari. Xiao Bai, ini berapa?
Saya sebenarnya ingin mengangguk 3 kali. Tiba-tiba saya ragu. Apakah ini akan mengungkapkan bahwa saya memiliki kecerdasan? Lalu diiris untuk diteliti. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik tidak. Di saat seperti ini, masih takut apa? Hati, lebih baik daripada mati kelaparan. Selain itu, dulu saya sering menonton TV. Banyak hewan memiliki latar belakang yang rendah. Kecerdasan semacam ini paling-paling hanya mengejutkan orang. Tidak sampai mengejutkan dunia dan mengirim saya ke laboratorium. Maksudnya, saya jadi mengangguk 3 kali. Astaga, kamu benar-benar bisa mengerti apa yang saya katakan. Bukankah setelah pendirian negara tidak diperbolehkan untuk menjadi makhluk ajaib? Lin Ruxue berkata pada dirinya sendiri, sambil mengambil seekor tikus putih kecil dari lemari es. Dengan hati-hati menaruhnya ke dalam kotak saya. Segera telanjang dengan wajah penuh harap melihat saya. Aku lapar sepanjang hari. Segera melilit dan menelan tikus putih kecil itu. Suara sistem terdengar lagi. Mendapatkan energi spiritual 10 poin. Tingkat kekenyangan saat ini 10%. Masih lapar tidak, Xiao Bai? Jika lapar, angguk 2 kali. Setelah mendengar itu, saya mengangguk 2 kali. Xiao Bai benar-benar pintar. Lin Ruxue melompat dengan gembira sambil berteriak. Melihat 2 cahaya suci yang bergetar itu, saya dengan susah payah mengalihkan pandangan dari Lin Ruxue. Kali ini Lin Ruxue dengan tegas mengeluarkan sekantong tikus kecil. Awalnya memberi makan saya, hingga tingkat kenyangku mencapai 100%. Hatiku terguncang, berharap membuka informasi pribadi. Energi spiritual, 110/100. Peringkat level 1 dapat naik tingkat. Apakah ingin mulai naik tingkat? Melihat itu, saya memilih untuk mulai tanpa ragu. Seketika rasa kantuk melanda. Saya merasakan aliran panas yang besar, sedang berkelana dalam tubuh, mengubah otot dan tulang saya, dan lain-lain. Dan lapisan sisik yang menghalangi pertumbuhan di permukaan. Sepertinya mulai melonggar. Sepertinya akan berganti kulit. Setelah itu, Lin Ruxue tidak peduli bagaimana dia memanggil saya. Saya tidak lagi mengacuhkan dia. Perlahan-lahan membentangkan diri di tanah berusaha untuk berganti kulit. Lin Ruxue melihat saya mulai tidak bergerak. Tahu bahwa ini adalah proses pencernaan setelah ular kenyang. Meskipun begitu, dia tidak khawatir. Lalu menoleh melihat Xiao Qing di dalam kotak yang lain. Xiao Qing saat ini sedang melingkar dengan anggun di tanah. Xiao Qing, apakah kamu bisa mengerti apa yang saya katakan? Jika mengerti, anggukkan kepala. Kemudian, saya melihat Xiao Qing dengan ekspresi penuh harapan. Baiklah, sepertinya Xiao Bai adalah pengecualian. Saya lelah, jadi saatnya tidur. Yang kedua, aku sedang tidur. Suara sistem mekanis membangunkanku dengan kaget. Kenaikan level selesai. Kamu telah naik peringkat menjadi ular raja mutasi. Kemampuan injeksi bisa taring sudah terbangkit. Saya teringat bahwa saya sekarang berbisa. Dalam hati tak bisa menahan sedikit kegembiraan. Dan kemudian mulai lagi. Kalau saat makan tidak sengaja menggigit diri sendiri, apa bisa membunuh diri sendiri karena racun? Setelah naik peringkat, saya jelas merasakan. Kekuatan saya meningkat pesat. Tubuh saya juga menjadi lebih besar. Perasaan paling jelas adalah, pertama, kotak kaca sudah tidak cukup untuk saya merentangkan tubuh. Sekitar dari 50 cm menjadi lebih dari 1 meter. Selain itu, indera penciuman juga meningkat banyak. Hanya dengan mencium bau, saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan kehidupan dalam radius 100 meter. Ini membuat saya sedikit penasaran. Saya tidak tahu apa yang bisa saya evolusi menjadi di masa depan. Berdasarkan catatan, 500 tahun untuk bereinkarnasi. Jiao selama 1000 tahun berubah menjadi naga. Dia adalah ular berbisa. Mungkin saya sekarang hanya seekor ular kecil. Kedepan mungkin ada kesempatan untuk menjadi naga. Saat itu, saya bisa membuat Lin Ruxue terkejut. Takutnya bisa membuatnya pingsan. Kemudian saya memfokuskan pikiran saya pada kemampuan menyelidiki. Dapat menyelidiki informasi spesies berbeda yang tidak melebihi 2 tingkat di atas saya. Ini membuat saya sedikit bingung. Apa itu spesies berbeda? Namun, sistem memberitahu saya. Pertama, saya adalah spesies berbeda. Ini membuatku semakin marah. Setelah itu, tidak peduli bagaimana saya bertanya. Tapi itu juga tidak masalah lagi. Hidupku sekarang lumayan baik. Ada makanan, minuman,
dan wanita cantik. Kemudian saya menggunakan kemampuan menyelidiki pada Xiao Qing. Tidak ada reaksi apapun. Jelas itu bukan spesies berbeda satu. Di sela-sela pemikiran, saya terbangun oleh suara Lin Ruxue. Xiao Bai, kamu sudah bangun. Segera melihat wajah Lin Ruxue. Sedang melihat dirinya sendiri melalui kotak kaca. Nuansa Attack on Titan membuatku terkejut. Putih adalah ilusi saya. Kenapa rasanya kamu sudah besar sekali? Lin Ruxue melihatku. Dan juga melihat Xiao Qing yang tidur tenang dan patuh. Kemarin keduanya masih sama. Hari ini kenapa tidur sebentar? Xiao Bai kenapa tiba-tiba jadi besar ini? Dalam dunia ular, persaingannya begitu sengit. Kamu ternyata tumbuh diam-diam. Melihat saya terus-menerus mengangguk. Lin Ruxue segera memahami hati nurani saya. Dia lalu membawa sebungkus tikus putih. Setelah kenyang, saya juga mendapatkan 100 poin energi spiritual. Jika terus seperti ini, mungkin setelah 10 hari lagi saya bisa berevolusi lagi. Sementara Lin Ruxue keluar setelah makan. Pasti dia pergi bekerja. Lagi pula, tidak ada cara untuk menghidupi diri sendiri hanya dengan streaming. Menunggu sampai malam. 2 tukang instalasi membawa satu yang besar. Akuarium besar itu datang ke rumah. Xiao Bai, aku telah membelikanmu rumah baru. Apakah kamu senang? Jika kamu senang, tekan 7 kali. Setelah mendengarnya, aku langsung melotot padanya. Sekarang aku tidak lapar. Jadi aku malas untuk memperhatikannya. Namun, akuarium ini memang bagus. Menunggu sampai semuanya terpasang. Lin Ruxue mengangkat kotak tempatku berada. Dia kemudian membuangku ke dalam akuarium besar. Aku dengan senang hati berenang di dalamnya. Juga ada beberapa dekorasi batu kecil. Kemudian Lin Ruxue menghidupkan siaran langsung di ponselnya. Ketika para penggemar melihat aku tumbuh sebesar ini dalam sehari, semua orang terkejut. Di dalam komentar, banyak yang berbicara. Lin Ruxue melihat ke sekeliling. Popularitas hari ini bahkan sedikit lebih tinggi dari kemarin. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Bai. Hanya saja, Xiao Bai belakangan ini telah makan puluhan tikus kecil. Melihat komentar, semua menyuruhnya untuk mencari seseorang yang paham. Lin Ruxue segera menggelengkan kepala. Di satu sisi, merasa jika Xiao Bai masih tumbuh secepat ini. Khawatir tidak bisa membiarkan Xiao Bai muncul di ruang siaran lagi. Mungkin akan terjadi kepanikan. Pada saat itu, aku berbaring di dalam akuarium. Meskipun jauh dari ponsel, tetapi aku bisa melihat komentar apa yang dikatakan. Tiba-tiba aku menemukan sebuah foto bersama. Sesuatu yang diletakkan di atas meja belajar Lin Ruxue. Ternyata itu adalah foto wisuda. Berpikir sejenak, ini mungkin satu-satunya foto bersama Lin Ruxue. Kini waktu berlalu dengan cepat. KN sudah lulus lebih dari 3 tahun. Setelah siaran, terlihat Lin Ruxue kembali ke kamar untuk tidur. Aku juga melipat tubuhku dan mulai istirahat. 10 hari kemudian. Selama beberapa hari ini, aku harus makan sekitar 10 tikus putih setiap harinya. Sampai merasa kenyang tidak bisa makan lagi. Energi spiritual akhirnya mencapai 1000 poin. Saya sekali lagi memilih untuk naik level. Kemudian energi besar mengalir ke tubuh saya. Mulai mengubah tubuh saya. Kali ini, berganti kulit berlangsung selama 3 jam penuh. Setelah berganti kulit, saya hanya merasa sangat Kemudian saya kembali tidur dengan lelap. Tidur ini berlangsung cukup lama. Sampai saya terbangun oleh wanita itu. Xiao Bai, kamu sudah berganti kulit. Apa kamu makhluk gaib? Lin Ruxue menatap saya dengan bingung. Kemudian dengan lembut membuka tutupnya. Menggunakan penjepit untuk mengambil kulit ular. Lalu sesuai kebiasaan, dia melemparkan belasan tikus kecil ke dalam. Melihat tubuhnya sendiri, ternyata jauh lebih besar lagi. Sekitar 2 meter panjangnya. Ini sudah mencapai panjang maksimum untuk jenis ular ini. Saya hanya bisa diam-diam membuka informasi pribadi. Melihat apakah ada perubahan setelah berganti kulit kali ini. Ras ular raja mutasi tertinggi. Kemampuan membelit dan membunuh serta indera penciuman sudah mencapai tingkat 3. Injeksi bisa taring juga naik ke tingkat 2. Ditambahkan resistensi racun pasif. Mungkin khawatir saya akan membunuh diri saya sendiri. Bakat tetap adalah menyelidiki. Dan energi spiritual yang dibutuhkan untuk naik tingkat berikutnya. Meningkat menjadi 10.000 poin. Meskipun orang berkata saya telah naik tingkat lagi. Tapi seberapa kuat saya sekarang?
Saya juga tidak mempunyai keyakinan dalam hati. Melihat tutup akuarium di atas kepala. Aku punya ide. Tubuh saya bersandar pada kaca dan merayap ke atas. Tanpa perlu menahan tutup yang berat di atas kepala. Tak disangka tutupnya terbuka sedikit oleh saya. Sekarang kekuatan saya mungkin sebanding dengan ular piton. Semua ini juga berarti. Selama aku mau. Saya bisa pergi kapan saja. Aku akhirnya bebas. Namun setelah berpikir sejenak, sekarang belum saatnya keluar. Ada makanan dan minuman gratis di sini. Satu masih relatif aman. Pertama, biarkan aku menikmati gratis untuk sementara. Begitu memikirkan hal ini, saya sangat terharu. Meskipun di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang pekerja keras, saya mati mendadak karena begadang. Namun, di kehidupan ini, akhirnya ada yang melihat melalui keteguhan hatiku. Yang membuat saya melepaskan topeng sebagai manusia. Tidak heran dokter sebelumnya selalu mengatakan gigi saya buruk. Hanya cocok untuk memakan makanan lembut. Sekarang saya menyadari, melihat kebutuhan energi spiritual yang meningkat menjadi 10.000. Saya merasa tertekan seketika. Jika harus memakan tikus putih, harus memakan 1.000 ekor. Bahkan jika saya ular, saya akan muntah. Saya sangat ingin mencoba rasa yang berbeda. Misalnya, ayam atau semacamnya. Malam ini saya sedang beristirahat. Hari ini saya kembali menyerap beberapa ratus titik energi spiritual. Seiring dengan peningkatan peringkat, saya semakin mampu makan. Sekali makan, ia menghabiskan puluhan tikus putih. Saya benar-benar takut akan membuat Lin Ruxue bangkrut di kemudian hari. Saat itu, indera penciuman saya seolah merasakan sesuatu yang khas. Yun mengangkat kepalanya dan menjulurkan lidahnya seperti ular. Menyelidiki sumber informasi ini. Suara dari sistem mekanis juga berbunyi saat itu. Ada satu spesies berbeda yang berkeliaran dalam radius 100 meter. Tikus gigi pisau bermutasi. Tingkat kualitas level 1. Kemampuan menggerogoti. Pantasan saya merasakan hawa yang tidak biasa. Saya berpikir dalam hati. Lalu meregangkan tubuhnya untuk membuka celah di tutupnya. Dan meluncur keluar dari akuarium. Saya memutuskan untuk bertemu dengan makhluk asing ini. Selama setengah bulan terakhir, saya pernah bertemu dengan sesuatu yang mirip dengan saya. Dari petunjuk sistem, itu jauh lebih lemah dibandingkan saya. Seharusnya tidak ada masalah keamanan. Dan tutupnya menutup perlahan. Tubuhku berkeliaran di ruang tamu. Berkeliling bolak-balik cukup lama. Akhirnya sampai di jendela dapur. Menemukan celah di tirai jendela. Kemudian aku menggunakan kemampuanku yang jauh lebih baik daripada ular biasa. Aku langsung memanjat, seperti seekor cicak. Lalu aku melihat ke bawah dari ambang jendela. Tak kusangka Lin Ruxue tinggal di lantai 7. Tubuhku dari jendela, menggantung di pipa AC sambil melayang ke bawah. Dengan merasakan aura yang baru saja itu. Di bawah selubung malam, aku dengan terampil melintasi antara semak-semak dan taman di kompleks perumahan. Akhirnya di sudut kompleks perumahan. Di samping tumpukan barang-barang acak, aku melihat sumber dari aura itu. Terlihat sebesar anak kucing. Seolah-olah seperti bayangan hitam yang tergeletak di situ. Di sampingnya ada seekor kucing oranye yang sudah tak bernyawa. Ternyata sudah dimakan setengahnya. Tikus memakan kucing benar-benar di luar akal sehat. Ini membuatku sedikit bingung. Tikus besar itu jelas merasakan keberadaanku. Dan menggeram ke arahku. Bahkan, ia tidak takut pada manusia. Hal ini membuatku, sebagai musuh alami, merasa malu. Aku dengan cepat melayang menuju tikus besar itu. Aku ingin melihat apa perbedaan tikus spesies ini dengan. Apakah ada perbedaan dengan tikus biasa? Tikus melihatku melayang mendekat. Ia bersembunyi di sudut sambil mengerucut. 3 gigi tajamnya bersinar dingin di bawah cahaya bulan. Seolah-olah seperti belati. Di atasnya masih ada bekas darah. Gerakanku sangat cepat. Tubuhku yang lincah tiba-tiba menjauh seperti bayangan. Tikus juga datang dengan persiapan. Dengan terbuka, ia menggigit ke arahku. Aku menghindari serangan tikus yang hanya mengelabuhi. Lalu memanfaatkan keunggulan panjang tubuhku. Kepalaku meluncur keluar. Dengan cepat, aku menggigit tubuh tikus itu. Injeksi bisa taring diluncurkan. Sekali, melalui tabung di dalam taring berbisa. Racun mematikan mengalir ke dalam darah tikus tersebut. Tikus yang merasakan sakit kembali menggigit ke arahku. Baru saja setelah menyuntikkan racun. Aku juga tidak bisa menghindar.
Taring tikus menggigit sisiku. Ketika aku mengira aku akan mengalami cedera ringan. Suara berderak. Taring depan tikus patah. Melihat adegan ini, aku baru sadar. Ternyata aku sudah sekuat ini. Dan melihat bahwa cara terkuat tikus pun tidak dapat menembus pertahananku. Saya jadi tenang. Sementara itu, racun ular mulai beraksi. Seekor tikus berteriak kesakitan. Napasnya pun mulai cepat. Saya bersembunyi di rumput, mengamati dengan tenang. Tidak ada seorang pun dalam 5 menit. Tiba-tiba, tikus itu terjatuh dengan gemetar. Saat saya berpikir apakah akan memakan tikus ini, suara sistem terdengar lagi. Tikus bersenjata gigi tajam dapat dimakan. Begitu saya mendengar bisa dimakan, seketika saya jadi tertarik. Setelah saya menelannya dengan cepat, saya mendapatkan 1000 poin energi spiritual. Dan saya juga mendapatkan keterampilan tikus bersenjata gigi tajam. Menggigit tingkat 2. Di dalam akuarium, perut saya yang buncit terbaring di dalamnya. Seekor tikus dari spesies berbeda. Tingkat kekenyangan saya langsung penuh 100. Setelah kenyang dan puas, saya juga mulai mempertimbangkan untuk mencari sesuatu untuk dilakukan. Sekarang adalah tengah malam. Lin Ruxue sudah tidur. Saya merangkak keluar dari akuarium. Dengan diam-diam merangkak masuk ke kamar Lin Ruxue. Melihat Lin Ruxue yang tidur seperti babi mati, saya dengan hati-hati merangkak ke atas meja samping tempat tidur. Saya sudah sampai di ponsel Lin Ruxue. Setelah membuka kunci dengan kepala ular, saya dengan terampil membuka sebuah aplikasi tanya jawab. Dengan susah payah memasukkan dengan kepala ular. Tolong, saya telah berubah menjadi ular. Bagaimana cara kembali ke bentuk semula? Saya menunggu secara online dengan sangat mendesak. Tidak lama kemudian, di bawah sudah ada balasan. Kenapa harus berubah kembali? Apakah tidak baik menjadi ular? Jika tidak bisa, pergi saja mencari Fahai. Semua yang terlihat hanyalah jawaban-jawaban nakal. Aku juga menyerah sepenuhnya. Saat saya bersiap untuk kembali ke akuarium, tiba-tiba saya melihat sebuah pertanyaan aneh. Bagaimana pandangan tentang lautan dalam Atlantik? Diduga muncul makhluk misterius berukuran ratusan meter. Apa manfaatnya untuk penelitian ilmiah? Sepertinya ini juga merupakan spesies berbeda. Jadi saya pun mengklik untuk melihat. Ada sebuah gambar yang tampak seperti yang diambil oleh alat deteksi laut dalam. Namun, karena terlalu gelap, foto yang diambil oleh alat deteksi tidak terlalu jelas. Dan tampaknya karena makhluk itu terlalu besar, alat deteksi hanya mengambil sebagian kecil dari makhluk tersebut. Sesuatu yang terlihat seperti tentakel. Melihat jawaban di bawah, beberapa orang mengatakan bahwa makhluk ini adalah cumi raksasa. Namun, menurut penelitian ilmiah sebelumnya, cumi raksasa terbesar hanya berukuran belasan meter, terutama panjang tentakelnya. Cumi raksasa ini adalah makanan bagi paus sperma. Saya melihat foto yang buram itu, dan membandingkannya dengan ikan yang lewat di samping. Makhluk itu terlihat hanya sebuah sedotan yang seukuran baskom. Berdasarkan proporsi ini, jika itu adalah sesuatu seperti cumi-cumi, takutnya memang panjangnya ratusan meter. Cumi-cumi sebesar ini takutnya bisa berburu paus sperma. Kemudian saya terus menggulir ke bawah. Tapi masalah ini tiba-tiba menghilang. Ketika saya klik lagi, masalah sudah hilang. Saya terpaksa mencari dengan kata kunci serupa di tempat lain. Menemukan bahwa hal seperti ini sepertinya bukan yang pertama kali. Melainkan terjadi banyak kali dalam sebulan terakhir. Namun tanpa pengecualian. Semua tautan ini tidak dapat diakses. Saya merasa samar-samar bahwa dunia tempat saya hidup sepertinya telah terjadi perubahan besar. Harus segera naik tingkat. Terpikir demikian, saya segera membersihkan semua riwayat penelusuran. Melihat sekejap Lin Ruxue yang masih tertidur, perlahan saya meninggalkan kamar. Berlari kembali ke sarang saya. Dengan kekuatan saya sekarang, ada racun dan sisik ditambah dengan ketangkasan. Orang biasa bukanlah lawanku. Makanan biasa, jika hanya makan makanan biasa, memakan tempat di perut, tapi hanya memberi sedikit energi spiritual. Harus mencari lebih banyak spesies berbeda. Selain itu, membunuh makhluk asing juga bisa mendapatkan keterampilan. Satu hal yang dapat meningkatkan kekuatanku. Hari ini Lin Ruxue pulang kerja seperti biasa. Dalam hati dia selalu memikirkan aku dan Xiao Qing. Dalam setengah bulan, aku sudah sepanjang 2 meter. Juga mencari banyak informasi di internet.
Tidak pernah ada ular yang bisa tumbuh secepat ini. Ditambah lagi, dalam 2 hari ini di internet muncul berbagai makhluk misterius. Kabar tentang berbagai makhluk tak dikenal. Membuat pikirannya sedikit rumit sesaat. Baru saja tiba di gedung kompleks perumahan. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju ke arahnya. Lalu dia mendengar suara yang familiar. Lin Ruxue melihat. Seseorang di seberang datang mendekat. Berpenampilan seperti manusia yang baik. Dengan penampilan seorang pengusaha sukses, membuatnya tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Lin Ruxue bekerja di perusahaan iklan. Orang ini adalah putra klien utamanya, Zhao Yuqian. Sepertinya dia adalah anak orang kaya. Sejak pertama kali bertemu, dia terus-menerus mengganggunya. Lin Ruxue juga mendengar bahwa orang ini mengandalkan kekayaannya dan merupakan seorang yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Jumlah perempuan yang telah ditipunya sudah tak terhitung. Jadi, Lin Ruxue tidak menyukainya. Direktur Zhao, kamu datang ke sini untuk apa? Lihatlah apa yang kamu katakan ini. Bukankah saya hanya datang untuk melihatmu? Ada yang menarik untuk dilihat. Setelah itu, Lin Ruxue berniat pulang. Zhao Yuqian memarkir mobilnya di samping. Dia dengan cepat mengikutinya. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Saya datang untuk mendiskusikan beberapa proyek. Zhao Yuqian berkata dengan senyuman. Dia tampak tidak marah. Meskipun Zhao Yuqian diperlakukan dingin oleh Lin Ruxue, dia memiliki kulit yang cukup tebal. Lin Ruxue awalnya ingin berbicara di luar dengannya. Tetapi setelah memikirkan, jika benar-benar membahas proyek, berbicara di luar memang kurang baik. Jangan-jangan orang ini akan mengadukan ke bos. Mempengaruhi pekerjaan sendiri. Jadi ia membawanya masuk ke kompleks perumahan. Dan ketika Lin Ruxue baru saja masuk ke kompleks perumahan, saya sudah bisa merasakan keberadaannya. Mustahil. Indra penciuman benar-benar sangat berguna. Seperti sebuah radar. Tanpa melihat pun sudah bisa merasakannya. Namun yang tidak saya duga adalah, hari ini ada orang lain di sampingnya. Saat saya tengah bingung, pintu rumah sudah terbuka. Lin Ruxue masuk bersama Zhao Yuqian. Sementara itu, saya merasa agak penasaran. Wajah besar Zhao Yuqian terlihat dari balik akuarium memandang saya. Xiao Sui, kamu sudah memelihara begitu banyak hewan peliharaan ya? Ada 2 ular lagi. Ular putih ini sangat cantik. Setelah mendengarnya, saya dalam hati berkata dengan marah. Kamu yang cantik. Seluruh keluargamu juga cantik. Kemudian mendadak menyelam ke depan. Menunjukkan gertakan. Zhao Yuqian terkejut hingga berteriak. Terus-menerus mundur. Lin Ruxue melihat Zhao Yuqian sedang mengelabuhi. Seketika dia marah. Anda menakuti dia, Zhao Zong. Bukankah Anda tadi bilang ingin membahas proyek? Zhao Yuqian mengangkat gelas air. Dia menatap Lin Ruxue tanpa berkedip. Jika tidak, dia duduk di sofa dan menepuk di sampingnya. Duduklah, Xiao Sui. Lin Ruxue benar-benar sudah tak bisa menahan diri lagi. Meminta Zhao Yuqian memanggilnya dengan nama lengkap. Jangan memanggilnya Xiao Xing terus-menerus. Pada saat ini, aku sudah mulai mengerti. Apa yang disebut Zhao Zong seharusnya pergi. Pasti adalah pengejar cinta Lin Ruxue. Terbang melihat sikap Lin Ruxue. Sepertinya dia tidak terlalu menyukainya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sungguh berani mengincar Lin Ruxue milikku. Tidak. Seharusnya aku bilang pelayan kotoranku. Bau pria ini membuatku sangat muak. Rasa muak yang tidak jelas. Lin Ruxue juga sudah menyadarinya. Dia sebenarnya bukan datang untuk membicarakan proyek. Jadi dia mulai mengeluarkan perintah untuk mengusir. Wajah Zhao Yuqian mulai tampak suram. Jarinya terus mengetuk meja kaca. Berdasarkan indera ular saya merasakan bahwa pria ini tampaknya memiliki sedikit kebencian. Atau bisa dibilang permusuhan. Sementara itu, Zhao Yuqian pun tidak berpura-pura lagi. Dia langsung menunjukkan sifat aslinya dan tersenyum dingin. Kau memang sangat dingin, ya. Perempuan sebelumnya yang sedingin ini, pada akhirnya juga tidak terhindarkan dari perintahku. Katakan, berapa banyak yang kau ingin? Lin Ruxue mendengar dan wajahnya terlihat marah. Dia berkata, tolong segera tinggalkan rumah saya. Jika tidak, saya akan menghubungi polisi. Zhao Yuqian malah semakin bersemangat. Dia menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Dia berdiri dan tiba-tiba menarik lengan Lin Ruxue. Seperti serigala lapar yang mengincar mangsanya.
Lin Ruxue melihat bahwa orang aneh di depannya ini begitu percaya diri. Dia mulai panik. Saat itu, dia tertekan oleh Zhao Yuqian. Sama sekali tidak bisa bergerak. Air mata keputusasaan mengalir di sudut matanya. Saat Zhao Yuqian bersiap untuk bergerak, tiba-tiba, ia melihat sinar putih di sudut matanya. Saat berikutnya, ia merasakan sakit di pinggangnya. Ia berbalik untuk melihat. Seekor ular putih lebih dari 2 meter panjangnya sedang menggigit pinggangnya. Zhao Yuqian meskipun sedikit takut pada ular. Namun, ia terpancing untuk bersikap agresif. Ia mengulurkan tangan dan mencoba menangkapku. Namun, ia hanya menangkap udara. Aku meluncur seperti kilat putih. Dalam sekejap, aku melesat ke bawah sofa. Zhao Yuqian menunduk berusaha menarikku keluar. Saat berikutnya, ia menutup hidungnya. Karena sakit, ia berdiri terengah-engah. Ia tahu bahwa ia pasti tidak akan bisa menangkapku. Saya juga khawatir saya beracun. Maka ia menatap Lin Ruxue dengan marah. Lalu ia segera berlari ke rumah sakit. Di tengah jalan, dia tidak lupa tersenyum sinis kepada Lin Ruxue. Silakan laporkan ke polisi, hehe. Namun saya tidak benar-benar menyuntikkan racun. Jika saya benar-benar menyuntikkan racun, saya yakin bisa membunuh Zhao Yuqian dengan racun tersebut. Setiap jenis ular berbisa memiliki komponen racun yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengobati racun, kebanyakan memerlukan serum antivenom tertentu. Tapi aku adalah mutan Wang Hong. Ular Wang sebenarnya adalah ular yang tidak berbisa. Racun ular saya dihasilkan dari mutasi sistem. Satu-satunya di dunia ini, tak ada duanya. Jadi, rumah sakit pasti tidak memiliki serum antivenom yang cocok untuk saya. Jika saya benar-benar menyuntikkan racun, maka pria itu hanya bisa menunggu untuk mati. Namun, tidak nyaman untuk membunuh di rumah sendiri. Itu akan melibatkan Lin Yunjin dan juga Lin Ruxue serta diri sendiri. Masalah yang tidak perlu. Saya sudah mencari informasi yang menjadi milik saya. Ditandai di tubuh Zhao Yuqian. Dengan indera penciuman saya saat ini, saya bisa menemukannya dalam radius beberapa kilometer. Kota Zhongchun, sebesar ini, masih sangat mudah untuk ditemukan. Saya sekarang adalah perangkat pelacak berbentuk ular. Lain kali cari malam gelap dan berangin, lalu datang berkunjung saja. Di lain waktu, cari malam gelap berangin untuk berkunjung. Hati, nanti langsung kirim dia. Lin Ruxue sekarang otaknya kosong. Dulu hanya mendengar hal seperti ini di internet. Sekarang benar-benar terjadi pada dirinya. Sungguh sulit untuk diterima. Dan saya sudah cepat-cepat kembali ke sarang saya. Yang kecil dan lincah melingkar. Segala sesuatu selesai, pergi menyembunyikan prestasi dan nama. Setelah sejenak, Lin Ruxue akhirnya berhenti menangis. Dia datang ke hadapanku dengan mata yang tajam. Saya masih berpikir tentang apa yang ingin dia lakukan. Apakah dia berencana untuk menyerahkan diri? Lalu Lin Ruxue membuka tutupnya. Tangan halusnya langsung masuk ke dalam. Dia mengangkatku dengan satu tangan. Kemudian dia memelukku di pelukannya. Agar tidak jatuh, aku harus melilitkan tubuhku di lengan ramping Lin Ruxue. Saat ini aku hanya merasa ini sangat harum dan lembut. Ternyata menjadi ular itu sangat menyenangkan. Xiao Bai, terima kasih telah menyelamatkanku. Setelah beberapa hari bersama, meskipun aku tahu kamu sangat pintar, tapi aku tidak menyangka suatu hari akan diselamatkan olehmu. Lin Ruxue berkata pelan. Sambil berbicara, dia mulai terisak. Aku juga mengerti. Siapapun yang mengalami pukulan seperti ini pasti akan merasakan hal yang sama. Xiao Bai, menurutmu apakah aku harus melapor ke polisi? Tapi aku tidak merekam audio atau video barusan. Melapor ke polisi juga tidak ada gunanya. Lin Ruxue berbicara sendiri. Sambil lembut mengelusku dengan tangannya. Lihatlah orang itu yang tampak sangat percaya diri. Takut sepertinya tidak ada gunanya. Tapi jika itu terjadi padaku, tetap saja harus melapor ke polisi. G berpikir sambil mengeluh. Meskipun aku adalah hewan peliharaan, namun setidaknya itu juga 2 meter panjangnya. Kamu tidak takut memegangnya begitu saja. Tapi jangan katakan itu. Rasanya cukup nyaman. Apakah inilah kebahagiaan menjadi ular? Begitulah. Seseorang dan seekor ular itu terdiam cukup lama. Keesokan harinya, Lin Ruxue pergi bekerja seperti biasa. Akhirnya dia tetap tidak memilih untuk melapor ke polisi. Waktu berlalu hari demi hari. Sekilas mata, sudah setengah bulan berlalu. Sekilas sudah setengah bulan.
Zhao Yuqian tidak lagi mengganggu Lin Ruxue selama waktu ini. Aku akan tetap diam-diam keluar malam. Lihat apakah aku bisa bertemu spesies berbeda. Namun biasanya aku hanya berkeliaran di sekitar kompleks. Bisa dibilang tidak mendapatkan apa-apa. Bagi Lin Ruxue, setelah mengalami kejadian itu, dia tidak melakukan siaran langsung lagi. Terkadang saya bisa melihat saat bermain ponsel Lin Ruxue. Banyak penggemar Lin Ruxue meninggalkan pesan untuknya. Kebanyakan bertanya kapan dia akan kembali untuk siaran langsung tentang hal ini. Dan beberapa pesan bahkan mengatakan mereka merindukan saya dan Xiao Qing. Ini membuat saya tidak bisa menahan diri untuk merasa bangga. Tidak menyangka daya tarik saya sebesar ini. Sementara itu, seiring dengan pertumbuhan ukuran saya, makanan saya berubah dari anak tikus menjadi tikus dewasa. Namun, energi spiritual yang didapat tetap 10 poin. Awalnya saya pikir makan tikus biasa hanya bisa mendapatkan segitu. Hingga saya makan beberapa yang lain. Seperti ayam, bebek, dan daging sapi. Setelah banyak eksperimen, energi spiritual yang diperoleh tetap 10 poin. Ini membuat saya sedikit bingung. Saya awalnya mengira semakin besar makanan, semakin banyak energi spiritualnya. Namun sekarang sepertinya tidak demikian. Kemungkinan besar jika itu adalah makhluk biasa yang bukan spesies mutan. Tidak peduli seberapa besar, hanya bisa mendapatkan 10 poin energi spiritual. Artinya, jika ingin cepat naik peringkat di masa depan, harus memakan spesies berbeda untuk melakukannya. Seperti dalam kasus tikus berambut runcing yang bermutasi hari itu. Itu adalah tikus sebesar kucing kecil. Ternyata memberikan 1000 poin energi spiritual. Setelah kenyang kembali, saya membuka panel saya. Spesies Ultimate Mutasi Kampa. Peringkat 3. Masih kurang 6000 energi spiritual untuk naik tingkat. Bulan ini, saya sering menggunakan ponsel Lin Ruxue untuk berselancar di internet malam-malam. Peristiwa yang mirip dengan makhluk tak dikenal di lautan dalam, yang semakin sering muncul. Meskipun post dan video ini akan dihapus dalam waktu singkat, tapi saya merasakan dengan jelas bahwa dunia sedang berubah. Beberapa orang yang memiliki sumber daya dan koneksi sudah mengetahui beberapa informasi rahasia. Hanya saja orang-orang biasa ini tidak mengetahuinya. Rasa mendesak juga datang bersamaan. Di kota Tianshui saat larut malam, di kompleks perumahan hampir tidak ada orang yang berkeliaran di luar. Hanya ada kucing liar yang sesekali lewat dengan cepat. Di dalam semak-semak, tubuhku seolah bergerak seperti cahaya putih yang berkilau. Alasan aku keluar malam ini adalah karena aku merasakan lagi informasi tentang Zhao Yuqian. Hanya saja aku sedikit penasaran. Orang itu larut malam begini belum tidur, sedang apa ya? Jaraknya sekitar 3 km dari tempatku. Jika berlari secepat mungkin, diperkirakan dalam 5 menit bisa sampai. Tapi sepanjang jalan harus menghindari pengawasan dan semacamnya. Itulah sebabnya jadi lambat banyak. Andai bisa menghilang, betapa baiknya. Tidak tahu apakah ada spesies berbeda yang bisa menghilang. Dengan cepat, aku tiba di sebuah lahan kosong di depan gedung yang terbengkalai. Ada sebuah mobil van dan mobil sport terparkir di sana. 2 orang sedang mengobrol di ruang terbuka. Salah satunya adalah Zhao Yuqian. Yang satunya adalah seorang pria yang mengenakan masker. Pria itu juga memegang sebuah kotak hitam di tangannya. Aku menyelinap dari belakang kedua orang itu. Akhirnya bersembunyi di dalam semak-semak. Ingin mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini. Tiba-tiba, sistem memberitahu di dalam pikiranku. Di depan ada spesies berbeda yang sedang berkeliaran. Tidak. Kemudian aku menggunakan kemampuan penyelidikan pada 2 orang di depan. Informasi muncul satu persatu untuk setiap orang. Spesies berbeda berbentuk manusia. Peringkat tingkat 2. Keahlian mengendalikan api. Dapat mengkonsolidasikan energi spiritual di dalam tubuh untuk menghasilkan nyala api kecil. Menyebabkan kerusakan ledakan. Ini mungkin seperti pemantik api berjalan berbentuk manusia. Hatiku bergetar. Tak sangka ada manusia yang benar-benar berubah menjadi spesies berbeda. Dan juga menguasai kekuatan api. Satu orang ini membuatku merasa penasaran. Siapa sebenarnya pria yang mengenakan masker itu? Siapa asal pria yang mengenakan masker itu? Sambil mendengarkan percakapan antara 2 orang itu. Apakah Tuan Zhao membawa uang? Jangan lupa, aku hanya butuh emas. Di mana barangnya? Aku harus melihat barangnya dulu. Emas ada di dalam mobilku. Zhao menunjuk mobil spotnya. Pria itu tertawa kecil.
Letakkan kotak itu di tanah dan buka. Dari sudut pandang saya tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Namun pria itu mengambil sesuatu dari kotak. Dia mengangkat sebuah jarum suntik dari dalamnya. Sepertinya ada cairan merah yang mirip darah di dalamnya. Itu juga memancarkan cahaya emas yang lembut. Itu terlihat sangat menakjubkan. Ini adalah yang kami tangkap beberapa waktu lalu. Makhluk tingkat 4 yang ditangkap di Sungai Tianshui. Diperoleh dari koi penghisap api berwarna emas. Dan telah dimurnikan oleh perusahaan kami. Ini adalah barang yang benar-benar bagus. Selama kamu menyuntikkan ini, latihan dan pengembangan lebih lanjut, kamu bisa menjadi seorang extraordinary level 1 dari elemen. Manusia akan menguasai kemampuan mengendalikan api. Sambil berbicara, pria itu mengulurkan tangan kanannya. Api kecil menyembur keluar dari tangannya. Kemudian api kecil itu meluncur keluar, meledak di tanah tidak jauh dari sana, menciptakan sebuah lubang kecil di permukaan beton. Tapi sebenarnya kekuatannya masih cukup mengesankan. Tetapi kekuatan Zhang Mai masih cukup mengesankan. Tidak tahu apakah itu bisa menembus pertahananku. Bagaimana, Zhao Zong? Selama terus disuntik, mungkin setelah menyuntik sekitar 10 kali, kau bisa mencapai tingkat seperti aku, yaitu tingkat 2 dari orang luar biasa. Ketika kau benar-benar menguasai kekuatan ini, kau akan terjebak di dalamnya. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama. Gelombang energi spiritual yang sesungguhnya datang. Saat itu, lebih banyak orang akan menjadi orang luar biasa. Era baru akan segera dimulai. Tidakkah kau ingin berada di depan era baru ini? Pria yang memakai topeng menghembuskan jari yang masih mengepul sambil tersenyum dan berkata. Melihat Zhao Yuqian terus berpikir tanpa bicara. Jelas tidak mempercayainya. Orang itu segera menunjukkan ekspresi sayang. Tiba-tiba ingin pergi. Wajah Zhao Yuqian berjuang sejenak. Ayo, cepat tahan pria yang mengenakan masker itu. Batu, dan kemudian berlari ke dalam mobil. Dengan susah payah, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Setelah dibuka, isinya penuh dengan batangan emas. Saya berharap kalian tidak menipu saya. Jika tidak, meskipun kalian adalah orang luar biasa, aku akan membunuhmu juga. Zhao Yuqian berkata dengan tegas. Orang itu mengabaikan ancaman Zhao Yuqian. Dia mengambil batangan emas dan memeriksanya. Lalu dia meninggalkan tempat itu. Sepanjang waktu, kedua orang itu tidak menyadari. Keberadaan saya yang berada di semak-semak tidak jauh dari situ. Setelah transaksi selesai, Zhao Yuqian sambil merokok. Dia berjalan ke samping dan mulai menelepon. Sementara itu, saya memanfaatkan ketidakperhatiannya. Diam-diam menyelinap masuk ke dalam mobil melalui pintu yang terbuka. Lalu bersembunyi di bangku belakang. Zhao Yuqian kembali setelah menelepon. Dia meletakkan kotak itu di kursi penumpang depan. Lalu dia mengemudikan mobil meninggalkan tempat itu. Jalanan di tengah malam sepi. Zhao Yuqian mengemudikan dengan cepat. Namun, dia tidak tahu ada seekor ular yang bersembunyi di bangku belakang. Ketika mobil mencapai jembatan layang, sebuah bayangan putih melintas. Saya tiba-tiba melesat keluar. Seketika sudah melilit di leher Zhao Yuqian. Dengan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Seolah menggulungnya dengan kekuatan yang hebat. Belum sempat untuk merespons. Saya merasakan kekuatan yang kuat di leher saya. Rasa tercekik itu membuatnya ingin menarik saya dari lehernya. Namun dia menyadari itu sia-sia. Ini adalah pertama kalinya saya sepenuhnya merasakan kekuatan saya. Tidak heran sistem menilai di dalam. Pengendali api itu juga baru tingkat 2. Sementara saya sudah tingkat 3. Karena kekuatan yang saya miliki sudah sepenuhnya melampaui pemahaman orang biasa. Wajah Zhao Yuqian berubah jadi ungu. Rasa tercekik yang kuat menyerang. Kedua kaki berjuang tanpa sadar. Mobil balap itu tiba-tiba meluncur ke bawah jembatan layang. Jatuh ke dalam sungai Tianshui. Sampai perjuangan Zhao Yuqian sepenuhnya berhenti. 2 aliran air mengalir masuk. 3 kali memastikan Zhao Yuqian benar-benar sudah mati. Akhirnya aku merangkak keluar dari mobil. Selamat tinggal, Tuan Zhao. Hati-hati saat mengemudi di kemudian hari. Jika tidak, bisa berakibat fatal.